Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas ya di materi untuk kelas 11 SMA. Langsung saja kita pertama-tama tentang elastisitas. Benda elastis itu artinya adalah benda yang lentur. Contohnya apa saja? Contohnya misal karet, ya kan? Terus misal sifat-sifatnya seperti per, ya. Jadi dia memiliki yang namanya kelunturan. Nah, di elastisitas kita akan singkat di sini, padat. Yang pertama kita belajar tentang hukum Hooke. Di hukum Hooke ya. Jadi kalau saya punya suatu pegas, kemudian pegas tersebut yang tadinya tidak ada bebannya ya, kemudian saya kasih beban. Ini awal mula tidak ada beban, kemudian saya gantungkan suatu beban seperti ini, maka dia akan mengalami yang namanya penambahan panjang. Nah, penambahan panjang ini ya, ini delta X nya, jadi mulainya di sini, kemudian ini delta X nya. Ini adalah karena adanya W atau F ya, berat dari bebannya itu ya. Maka untuk hukum Hooke ini persamaannya, dan ini akan sangat dipengaruhi dari konstanta dari pegasnya. Jadi ini punya nilai yang namanya nilai K. Konstanta pegas. K di sini adalah konstanta pegas. Nah, kemudian untuk delta X di sini adalah sebagai perubahan panjang dari pegas tersebut setelah mengalami ada gaya yang bekerja pada pegas ini ya. Maka dirumuskan dengan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Maka rumus F seperti ini ya, K kali delta X. Nah, untuk grafiknya, kalau kita mau membuat grafiknya F terhadap delta X, maka grafiknya adalah seperti ini. Ini F, kemudian di sini delta X, maka grafiknya adalah grafik berbanding lurus ya. Karena kalau F-nya naik, ini makin besar, maka delta X-nya juga akan semakin besar karena berbanding lurus. Maka saya kasih keterangan di sini delta X ini bisa kita tulis sebagai X min X0. Jadi delta X itu adalah perubahan panjang. Berarti tadinya misal di sini X ya, kemudian yang awal adalah X0. Oke, berikutnya yang B ada yang namanya energi potensial pegas. Untuk energi potensial pegas kita rumuskan dengan EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Nah, atau kita boleh tuliskan karena F itu K kali delta X, maka kita boleh substitusikan, jadi rumusnya seperti ini, setengah K kali delta X nya kita sendirikan, jadi F delta X nya sendiri, delta X. Maka kita punya rumus ini ya. EP di sini adalah energi potensial pegas. Kemudian yang C adalah kita belajar susunan rangkaian seri dan paralel pada pegas. Ya, rangkaian seri dan paralel pada pegas. Kita mulai dulu dari paralel ya. Yang pertama ada yang namanya rangkaian paralel. Kalau paralel berarti susunannya seperti ini. Kita bisa lihat di sini.
Ini ya. Ini misal saya taruh ada K1, K2, konstanta pegas 2, konstanta pegas 3. Maka untuk rumus paralel, rumusnya adalah K paralel, kita jumlah K1 ditambah K2 ditambah K3 ya. Jadi K paralel di sini K totalnya adalah K paralel K1 ditambah K2 ditambah K3 ya. Oke, selanjutnya adalah untuk seri ya. Untuk seri kita akan tuliskan seperti ini. Rangkaian untuk yang kedua ini adalah seri ya. Seri berarti adalah gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini K1, ini K2, ini K3. Maka kalau kita mau menghitung K seri adalah K1 seper K1 ya, ini ya. Bisa tulis K serinya. Seper K seri adalah seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Nah, ini ya. Oke, berikutnya kita akan ke contoh soal. Bagaimana tipe contoh soalnya? Kita lanjut ya. Ini kita akan bahas tuntas materi ini. Oke, yang pertama contoh 1. Ada pegas bentuknya seperti ini. Kita kasih contoh yang sederhana dulu. Nah, ini punya masanya adalah 20 kg. K1, K2, K3. K1-nya misal saya taruh 60 Newton per meter. K2-nya juga sama 60 Newton per meter. K3 juga sama ya. K3-nya K1, K2, K3 itu sama. Semuanya 60 Newton meter. Yang ditanya adalah berapakah besar delta X-nya? Ya. Oke, untuk mencari delta X ya, pertama-tama kita harus mencari susunan rangkaian pada pegas ini. Ya, ini kan paralel. Maka kita jumlahkan saja. Berarti ini dijumlah dengan yang ini. Nah, ini kan rangkaiannya adalah berupa rangkaian seri kan. Berarti seper K total, K seri total ya, adalah yang ini yang kita jumlahkan ini. K paralelnya adalah 1 per 60 tambah 60 120 ditambah 1 per 60. Kemudian kita akan jumlahkan ini 120 bagi 120 1 ditambah 120 bagi 60 2. Maka di sininya adalah K totalnya adalah 120 dibagi 3 40. Nah, kalau kita sudah ketemu K totalnya 40, maka untuk cari delta X-nya ya mudah. Delta X adalah F per K. F-nya karena ini masih dalam massa 20 kg, maka kita harus W massa kali gravitasi. Maka massanya itu 20 dikali 10 dibagi dengan K-nya 40. Kita coret-coret di sini. Coret-coret. Berarti delta X-nya adalah 5 meter. Ya, perubahan panjangnya adalah 5 meter. Oke, sekarang saya variasi lagi contoh soalnya. Contoh soalnya berikutnya adalah seperti ini. Misal ada soal
Jadi soalnya sudah lumayan banyak, kompleks. Kita ada 3 buah susunan paralel ya ini ya. Seperti ini. Terus ini ada lagi. Oke. Oke, lagi ini satu lagi. Ya, ini banyak lumayan. Nah, yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Kalau tadi nilai delta X-nya, sekarang yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Ini misal saya kasih angka 6K, 2K, 4K. Di sini misal saya tulis 3K, sini 3K. Ya. Kemudian di sini adalah 4K. Nah, ternyata masanya di sini adalah 240 Newton. Kemudian memiliki ternyata penambahan panjangnya delta X-nya di sini adalah misal saya taruh 5 cm. Oke, kita akan menghitung. Jadi caranya kita akan menjumlahkan dulu rangkaian-rangkaian ini. Berarti ini K paralel 1. Ini adalah K paralel 2. Sama ini yang ini ya. Maka kita jumlahkan dulu ini. Ini jadi 12K. Yang ini jadi 6K. Yang ini adalah jadi 4K. Maka susunan ini adalah susunan paralel menjadi seri ya sekarang ya. Maka untuk mencari 1/K totalnya adalah 1/12K ditambah 1/6K ditambah 1/4K. Kita jumlahkan nih semuanya. 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 2. Ya, 12 dibagi 4 3. Berarti K totalnya adalah 12K per 6 ya, berarti adalah 2K. Nah, kalau kita sudah ketemu ini 2K, maka kita cuma tulis rumus K secara umum kan K sama dengan F per delta X. Nah, kita sudah mulai masukin angkanya dan harus dalam satuan SI. K-nya sudah ketemu ya, K totalnya adalah 2K. F itu adalah gayanya, maka F-nya di sini adalah 240 masih dalam kategori massa. Berarti kita kalikan 10. 240 kali 10 dibagi Newton. Ya. Dibagi dengan delta X-nya. Delta X-nya berarti adalah 5. Karena ini harus jadikan meter ya. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Oke, berarti kita akan coret ini ya. 10-nya ini jadi 2 kali 240. Ini 2-nya bisa dicoret juga ya. Berarti K-nya adalah 240 dikali 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Berarti 204. Kosongnya ada 1 2 3 ya, Newton per meter ya. Jadi untuk soal yang model seperti ini ya, kalian harus lihat cermat banget tentang bagaimana penyusunan pada rangkaian seri dan paralelnya. Kalau soal seperti ini berarti kita harus paralel dulu yang harus kita hitung. Oke. Jadi menentukan nilai delta X-nya sudah, menentukan nilai F-nya sudah, nilai K-nya sudah. Kita masuk ke selanjutnya. Subbab selanjutnya itu ada yang namanya tegangan ya. Di sini berarti yang A, B, C, D, yang D ya. Ini adalah tegangan atau stres ya di sini ya. Tegangan itu simbolnya seperti ini nih. Sebenarnya ini hampir sama P ya. P sama dengan F per A ya. Tapi untuk di elastisitas ini simbolnya agak berbeda sedikit ya. Tapi tidak sama artinya adalah sama ya. Tegangan adalah F dibagi A ya. Jadi gaya yang diberikan tiap satuan luas. Nah,
F-nya ini gaya ya, sudah tahu ya. A-nya luas penampang, saya tulis lagi, luas ini meter persegi. Nah, ini kayak huruf kayak gini, tahu gini ya. Ini adalah tegangan. Tegangan itu adalah Newton per meter persegi. Nah, berikutnya setelah tegangan ada yang namanya regangan. Ya, yang D, E, yang E ini adalah regangan. Nah, untuk regangan rumusnya agak berbeda, ya, berbeda sekali ya. E-nya adalah delta L per L0, ya. Kita juga bisa tuliskan karena delta L-nya itu E, berarti L min L0 ya dibagi L0. Ini boleh kita tulis seperti ini ya. Ini tegangan. Berikutnya adalah yang namanya EF, modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, untuk modulus elastisitas ini kita simbolnya adalah E. Elastisitas rumusnya adalah tegangan per regangan. Ya. Ini rumus umumnya, tapi kita akan menjabarkan ini. Ya, kita jabarkan berarti E-nya adalah tegangannya itu kan F per A dibagi dengan dalam kurung gini ya. Regangannya delta L per L0. Seperti ini. Maka F per A dikali L0 per delta L. Berarti kita dapat rumus E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Oke. Nah, ini rumusnya. Nah, kita akan memasukkan ke contoh soal ya. Contoh soal misal suatu pegas memiliki panjang 50 cm. Kemudian diberikan beban sebesar 10 Newton 20 gram misalnya ya, 20 gram, sehingga menyebabkan pegas bertambah panjang. Agak ini ya soalnya ya, agak lumayan panjang ini ya, 5 cm jika luas penampang adalah 100 cm pangkat 2, maka berapakah modulus elastisitasnya? Besar E. Oke, kita akan langsung jawab ya. Kita pertama-tama kita ketahui dulu, tulis diketahui dulu. 50 cm berarti panjangnya, berarti L0-nya kita tulis diketahuinya ya. 50 cm kita rubah ke dalam meter semua ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Terus 20 gram. Berarti masanya 20 gram. Kita rubah karena dalam SI ya. Jadi 20 dikali 10 pangkat min 3 kg
atau kita bisa tuliskan 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Terus apa lagi? Delta L. Delta L-nya adalah 5 cm. 5 cm berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Terus apalagi yang diketahui? A-nya. A-nya berarti adalah 100 cm. Ini berarti kali 10 pangkat min 2 ya, min 4 ya. Karena dari kan meter persegi kan, artinya dibagi 1000 kan. 10.000 ya. Berarti 10 pangkat min 2 meter persegi ya. 10 pangkat min 2 meter persegi. Berarti kita sudah menghitung semuanya yang diketahuinya dan sudah kita rubah dalam bentuk SI. Maka sekarang kita akan menuliskan rumusnya. Untuk E, rumusnya kan F kali L0 per delta L kali A. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. F-nya ternyata ini masih massa ya. Berarti kita kali 10 nanti ya. F itu kan massa kali gravitasi. Nah, kita M kali G ya. Berarti massanya itu 2 kali 10 pangkat min 3 kali 10. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. F-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 kali L0. L0-nya mula-mulanya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan delta L. Delta L-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Terus A-nya berapa? A-nya 10 pangkat min 2. Kita akan coret saja nih. Coret. Kita coret juga nih 5-nya. Oke. Jadi tinggal gini aja. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 2 jadi naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Bilangan berpangkat, kalau pangkatnya kita kalikan berarti ini kita sama aja dengan dijumlah. Min 10 tambah 2. Berarti adalah 2 kali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 20 ya. Jadi jawabannya adalah 20 ya. Ini mudah ya. Jadi yang penting kalian mengkonversinya harus benar-benar akurat atau tepat ya. Nah, nanti ada lagi yang ditanyakan, nggak cuman E-nya saja tapi F-nya. Bagaimana jika yang ditanyakan F-nya? Ya kita tinggal rumusnya aljabar kan. Kita sendirikan F-nya kita sendirikan. Berarti E kali delta L kali A dibagi L0. Jadi ini ya. Nyari A-nya ya, kita tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Yang penting rumus awalnya, rumus utamanya kalian benar-benar sudah paham. Oke. Berarti dari saya mungkin akan cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini paham penjelasannya, walaupun singkat, padat, tapi sini sudah menyeluruh semua bab tentang elastisitas. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.